Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini. Video saya kali ini akan membahas mengenai materi kelas 12 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Baik, sebelum mempelajari mengenai materi pertumbuhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau kita melihat dulu gambar ini ya. Gambar ini ada dua gambar pada manusia dan pada tumbuhan. Nah, mari kita lihat gambar mana yang menunjukkan pertumbuhan dan gambar mana yang menunjukkan perkembangan ya. Ada yang tahu jawabannya mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan? Ya. Nanti kita akan membahas apa yang dimaksud pertumbuhan dan apa yang dimaksud perkembangan, dan mana di antara gambar ini yang termasuk pertumbuhan atau perkembangan. Baik, mari kita lihat di sini. Kita lihat definisi dari pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Jadi pada proses pertumbuhan ini terdapat pertambahan jumlah atau massa sel, di mana pertumbuhan jumlah ini dapat diukur sehingga ada angkanya atau ada grafiknya. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan ini adalah proses menuju tingkat kedewasaan dan pematangan. Nah, proses kedewasaan dan kematangan ini nggak ada ukurannya atau tidak bisa diukur dengan angka atau grafik. Tapi kalau diamati bisa saja. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini prosesnya, jalannya adalah simultan, artinya bersamaan. Dia akan tumbuh dan sekaligus dia akan berkembang. Ya, untuk memahami perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, di sini kita lihat ada beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah bahwa proses pertumbuhan adalah proses yang pertambahan jumlah dan ukuran sel, disertai dengan pertambahan massa, tinggi, dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Apa tandanya? Yaitu dengan adanya pertumbuhan sifat, hormon, dan pematangan sistem reproduksi. Kemudian yang pertumbuhan artinya kuantitatif, artinya apa? Dapat diukur dengan angka atau ada alat ukurnya. Sedangkan perkembangan ini bersifat kualitatif, kita tidak bisa mengukurnya dengan angka. Dan untuk pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali ke semula. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pertumbuhan, berarti kita harus berbicara mengenai proses perkecambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan proses perkecambahan? Perkecambahan ini adalah keluarnya radikula menembus kulit biji ya. Radikula ini adalah bakal akar. Nah, ini adalah yang disebut perkecambahan. Nah, kalau misalnya kita membuang biji ke lingkungan atau ke tanah, maka dia akan tumbuh atau tidak. Nah, itu bergantung kepada banyak hal, yaitu bergantung kepada faktor lingkungan, misalnya ketersediaan air, suhu yang sesuai, atau ketersediaan oksigen. Nah, faktor proses perkecambahan ini akan dipengaruhi juga oleh keadaan bijinya. Misalnya apakah bijinya itu masih muda ataukah bijinya itu sudah matang. Karena biji yang tua dan matang itu biasanya dapat berkecambah dengan baik. Berikutnya adalah mari kita lihat perbandingan antara bagian-bagian biji dikotil dan bagian-bagian biji monokotil ya. Di bagian atas ini adalah kacang yang mewakili dari kelompok dikotil. Di sini ada dua kotiledonnya. Kemudian ini adalah ada epikotil, kemudian ada hipokotil yang akan menjadi batang, kemudian radikula yang akan menjadi akar, kemudian ini adalah plumula ini yang akan muncul menjadi daun, dan yang paling luar ini adalah kulit biji atau testa ya. Kalau misalnya pada kacang merah itu ada yang warna merah, kalau pada kacang hijau warna hijau, itu yang disebut testa ya. Nah, yang kelompok bawah ini adalah kelompok monokotil yang diwakili oleh jagung. Di sini bagian-bagiannya sedikit berbeda dengan bagian dikotil ya. Di sini ada kotiledonnya hanya satu karena dia monokotil. Kemudian ini adalah endospermnya atau cadangan makanan. Kulit bijinya sama dengan dikotil. Ini adalah kulit biji testa ya, kulit bijinya dikotil. Kemudian plumulanya ada di bagian sini. Kemudian ini adalah kotiledonnya hanya satu saja. Radikulanya ini di bagian bawah ya. Nah, ini adalah bagian-bagian biji dari dua kelompok yaitu dikotil dan monokotil.
Nah, kita akan memulai mempelajari proses perkecambahan. Jadi kalau misalnya ada biji yang kita buang ke tanah, kemudian tanahnya cukup air, airnya cukup, maka air itu akan masuk ke dalam biji secara imbibisi, ya, imbibisi melalui mikrofil dan testa atau tadi yang kulit bijinya. Nah, air yang masuk ke dalam biji terus-menerus akan menyebabkan biji menjadi bengkak dan kulit biji akan robek. Ya, kulit bijinya akan robek. Nah, air yang masuk juga akan memicu perubahan metabolisme dalam embrio. Kenapa? Air yang masuk itu akan mengaktifkan enzim yang mana enzim ini akan memecah cadangan makanan yang berupa amilum yang terdapat dalam biji itu menjadi dalam endosperma atau cadangan makanan itu menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan dipakai oleh sel-sel untuk melakukan proses pembelahan, untuk melakukan proses pertumbuhan. Nah, zat makanan yang dimaksud dalam endosperm itu ternyata larut dalam air dan dapat dengan mudah diangkut menuju daerah pertumbuhan embrio. Nah, kalau misalnya biji yang kita buang ke tanah itu tidak ada air, maka proses ini tidak akan berjalan. Nah, kalau misalnya tidak berjalan, maka biji akan mengalami proses dormansi. Artinya biji akan menunggu atau dia akan menurunkan metabolismenya, dia akan menunggu sampai keadaan lingkungan yang cukup baik untuk dia tumbuh. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa proses perkecambahan ini memerlukan beberapa faktor yang mendukung ya supaya perkecambahan ini berjalan dengan baik. Nah, salah satu yang faktor yang diperlukan dalam proses perkecambahan adalah temperatur. Nah, proses perkecambahan ini memerlukan temperatur yang optimum. Apa yang dimaksud dengan temperatur optimum? Temperatur optimum ini yaitu temperatur ideal yang dibutuhkan oleh enzim untuk bekerja memecah cadangan makanan pada kotiledon atau pada endosperm. Nah, suhu optimum dari setiap organisme atau setiap spesies itu beda-beda. Misalnya saja adalah gandum. Gandum ini bisa hidup pada suhu 1 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian jagung bisa hidup pada suhu 5 sampai 45 derajat Celcius. Nah, setiap spesies memiliki temperatur ideal atau temperatur optimum yang berbeda-beda. Nah, tadi itu ketika proses perkecambahan setelah air masuk, kemudian air mengaktifkan enzim. Nah, kemudian enzim ini dipakai untuk memecah amilum menghasilkan glukosa ya. Nah, glukosa ini akan kirimkan ke embrio, di mana embrio di dalam biji itu akan berkecambah atau dia akan membelah selnya, membelah menghasilkan banyak jaringan embrional atau jaringan meristem primer. Jaringan ini adalah jaringan yang akan menjadi bakal dari organ-organ pada tumbuhan. Nah, sel-sel meristem primer pada embrio ini akan membelah secara mitosis menghasilkan banyak sekali jaringan primer dengan di sini dikatakan bentuk, letak, fungsi, dan struktur yang berbeda serta susunan biokimia yang berbeda. Nah, proses ini disebut diferensiasi. Jadi diferensiasi ini adalah proses perubahan sel-sel meristem untuk menghasilkan berbagai macam jaringan. Namanya adalah diferensiasi. Nah, apa yang dimaksud diferensiasi? Tadi sudah diungkapkan merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi daripada sel. Nah, setelah mengalami diferensiasi, maka kemudian akan terjadi organogenesis, yaitu organogenesis ini adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada tumbuhan, seperti membentuk akar, membentuk batang, membentuk daun. Nah, ini disebut sebagai organogenesis. Baik, kita lihat yang berikutnya adalah tipe perkecambahan ya. Tipe perkecambahan pada tanaman ini ada dua. Yang pertama adalah tipe epigel. Ya, tipe epigel ini adalah seperti ini gambarnya. Tipe epigel umumnya terjadi pada tumbuhan dikotil, contohnya misalnya kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Nah, kita lihat gambarnya, di sini adalah hipokotilnya itu akan melengkung, ini hipokotil ya. Jadi hipokotilnya akan melengkung seperti kail dan akan tumbuh mendorong kotiledon ke permukaan tanah.
Jadi tipe epigel adalah tipe di mana kotiledonnya muncul dari permukaan tanah. Ya. Jadi seperti ini. Kita lihat tipe yang berikutnya. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini disebut sebagai tipe hipogel. Nah, tipe hipogel ini diketemukan pada beberapa tumbuhan dikotil yang lainnya, seperti kacang kapri atau Pisum sativum. Tetapi umumnya kebanyakan tipe perkecambahan hipogel ini ditemukan pada beberapa tumbuhan monokotil, contohnya seperti jagung. Nah, di sini terjadi proses pertumbuhan memanjang epikotil ya, yang bagian bawah yang akan menyebabkan plumula. Ini plumula atau plumula ini adalah calon daun itu menembus keluar dari kulit biji dan muncul ke atas permukaan tanah. Nah, akibat epikotil yang tumbuh memanjang sehingga adalah kotiledonnya tertinggal atau tetap berada di dalam tanah. Nah, ini perbedaan dari epigel dan hipogel. Kalau tadi epigel itu yang cenderung lebih cepat tumbuh adalah hipokotilnya, sedangkan yang tipe perkecambahan hipogel adalah epikotilnya. Baik, berikutnya mari kita lihat macam-macam pertumbuhan. Macam pertumbuhan ini ada dua macam. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini adalah terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel meristem primer. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini adalah hasil aktivitas dari sel-sel meristem sekunder. Nanti akan kita lihat apa hasil dari kedua macam pertumbuhan tersebut. Baik, kita lihat di sini adalah pertumbuhan primer ya. Nah, pertumbuhan primer ini yang beraktivitas, yang melakukan proses pembelahan adalah sel-sel pada jaringan meristem primer. Nah, sel-sel jaringan meristem primer ini biasanya ada di ujung akar dan ujung batang. Nah, apa akibat dari proses pembelahan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang ini? Akibatnya adalah sel-sel atau akar dan batang akan bertambah panjang. Kalau kita misalnya melihat di bawah mikroskop untuk ujung kita membuat sayatan begitu ya di bawah mikroskop untuk ujung akar dan ujung batang, maka di situ terdapat 3 zona pertumbuhan, yaitu zona pembelahan, kemudian zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Mari kita lihat gambarnya. Baik, mari kita lihat gambarnya ya. Ini adalah yang disebut sebagai zona pembelahan ya. Zona pembelahan ini adalah zona di mana sel-sel melakukan proses pembelahan secara terus-menerus. Nah, sel-sel di zona ini akan melakukan pembelahan setiap 12 sampai 36 jam sekali, jadi dia terus-menerus membelah. Kemudian zona di belakang dari zona pembelahan ini disebut zona pemanjangan atau elongation. Nah, di zona ini sel-sel akan mengalami proses pemanjangan 10 kali lipat dibandingkan dengan sel-sel pada saat mereka melakukan proses pembelahan. Nah, di zona yang terakhir ini adalah zona diferensiasi. Zona diferensiasi adalah zona di mana sel-sel kemudian akan merubah fungsinya menjadi bentuk yang lain. Misalnya di sini terbentuknya rambut akar dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pertumbuhan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder adalah terjadi pada tumbuhan yang memiliki jaringan meristem lateral, meristem samping. Biasanya terjadi pada tumbuhan dikotil berkayu yang hidupnya menahun. Sehingga akibat dari pertumbuhan sekunder ini yaitu menyebabkan tumbuhan membesar atau lingkaran batangnya bertambah lebar. Nah, mari kita lihat ini adalah penampang melintang dari
tumbuhan atau batang dikotil ya. Di sini kita lihat yang paling luar adalah epidermis, kemudian di sini adalah namanya vascular bundle, itu adalah pembuluh angkut, yaitu di sini ada xilem yang bagian dalam dan kemudian ada phloem. Kemudian bagian ini adalah ada cortex ya. Kemudian di sini ada cambium, karena dia memiliki dikotil, jadi di sini ada cambium, di mana aktivitas dari cambium ini yang mengakibatkan batang pada tanaman dikotil akan bertambah lebar. Nah, aktivitas cambium dalam proses memperlebar ukuran batang itu dipengaruhi oleh musim. Nah, aktivitas cambium berlangsung lebih aktif pada musim penghujan dan berkurang pada musim kemarau. Pada jadi pada saat musim hujan itu sel-selnya aktif sekali membelah, ya, sehingga menghasilkan lebih banyak diameter kayunya lebih lebar. Sedangkan pada musim kering itu sel-selnya kurang air kan karena musim kemarau, sehingga sel-selnya bertumbuh menjadi lebih lambat, dan pada saat musim kemarau sel-selnya akan lebih banyak menyerap sinar matahari sehingga warna daripada lingkaran tahun itu menjadi, atau kulit kayu itu menjadi lebih gelap. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada musim penghujan yang basah, cambium fascicular itu aktif membelah, menghasilkan pembuluh xilem sekunder yang besar-besar, dindingnya tipis. Nah, akibatnya, tapi kalau musim kemarau itu tadi tumbuhan mengerem dalam proses pembelahannya, sehingga selnya pembuluh kecil-kecil dan lebih aktif untuk menyerap cahaya, sehingga warnanya menjadi lebih gelap, sehingga di situ terjadi perbedaan antara warna antara musim penghujan, batang pada musim penghujan dan musim kering. Nah, di situ yang musim penghujan biasanya lebih cerah warnanya, sedangkan yang musim kering itu lebih gelap. Nah, kita bisa lihat di gambar ini adalah lingkaran tahun, di mana ini yang tengah ini adalah pertumbuhan tahun pertama. Kemudian yang warnanya cerah ini adalah pertumbuhan sel-sel atau batang pada saat musim hujan. Kemudian yang coklat lebih tua ini adalah pertumbuhan pada musim kemarau ya. Kemudian di sini ada luka karena kebakaran, ya. Sehingga ini menghasilkan garis gelap dan terang. Nah, dari lingkaran tahun ini kita bisa menentukan usia daripada pohon tersebut. Berarti kalau misalnya di negara tropis, berarti untuk yang terang dan gelap satu itu adalah 1 tahun. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin pohon ini sudah hampir lebih dari 10 tahun ya usianya. Baik, sekian dahulu penjelasan dari saya mengenai tumbuhan ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.